Teman, saya Penjaya kini hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang hasil ramalan yang cukup berbeda sekali. Ini dengan judul subtema mengenai tentang apakah dalam setiap pengambilan keputusan yang kamu ambil ada didasari dari kesungguhan hati kamu, ya. Nah, jadi kita akan melihat apakah ada sisi yang baik atau sisi yang buruk, atau memang sisi baik buruknya yang kamu dapatkan dalam pengambil keputusan, ya. Kan ada banyak orang yang susah untuk lebih memiliki sebuah ketetapan hati ataupun memiliki sebuah sisi yang baik, ya. Nah, oke teman-teman, saya Penjaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semua, ya. Kita akan lanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Ini yang saya lihat dari segi aura kamu, dari cara berpikir kamu. Ada Valley of the Kings, Magnetic South Pole, Mecca, ya. Nah, ketiga kartu ini ya mengatakan bahwa kamu bisa hidup, bisa lepas dan bisa bangkit dari sebuah keterpurukan, bisa terlepas dari sebuah beban yang selama ini mengikuti kamu kemanapun kamu pergi, ya. Nah, jadi ibaratnya kematian adalah sebuah bentuk transformasi kehidupan dalam pembentukan sebuah awal kehidupannya. Nah, jadi ini adalah sebuah pembentukan dalam sebuah bagian yang cukup alami dalam cara berpikir kamu, dan kamu bisa melakukan segala sesuatunya dalam sebuah tindakan yang ada memiliki sebuah konsekuensi, dan dalam hal apapun, dalam seberapa bentuk sekecil apapun, ya, ini dalam bentuk sebuah aura pengambilan keputusan kamu. Jadi di sini juga yang saya lihat di sini, kamu juga dapat menerima segala sesuatunya, ya, dalam sebuah kehidupan kamu, dan kamu mulai bisa menerima dalam sebuah penerimaan ataupun sebuah pertumbuhan dalam bentuk imajinasi, ataupun berani bangkit dalam sebuah keharusan, keterpurukan, dan kemerosotan, kemunduran yang selalu membebani diri kamu dan selalu susah untuk bisa memberikan sebuah sisi yang baik, ya. Dan lalu dengan satu ini, kamu bisa berani mengikhlaskan segala sesuatunya dengan sebuah beban yang selama ini tidak memberikan sebuah hasil yang baik, dan kamu cukup memberikan sebuah sisi yang baik dalam sebuah jiwa religius kamu, berani memaafkan, berani melepaskan, dan bisa menghargai dalam sebuah situasi kondisi yang kamu hadapkan sampai saat ini, ya. Jadi kamu ada sebuah penghargaan, kamu bisa ada sebuah jiwa pelepasan, dan kamu bisa lebih rileks dalam merelaksasikan dalam sebuah pemikiran, pembentukan jiwa kamu dalam segala rencana tujuan akan dilakukan, ya. Lalu dengan siklus kehidupan kamu, di sini kalau yang saya lihat, kamu bisa berani belajar dari segala sesuatunya, belajar dari beban masa lalu, belajar dari segala sesuatu yang selalu membuat kamu tuh bayangan hitam, yang selalu takut dalam sebuah kegelapan, sehingga kamu susah untuk bisa bangkit untuk maju, ya. Nah, jadi kartu ini kamu bisa membayangkan, mulailah bisa memberikan sebuah masa depan yang cukup gemilang dengan cukup berpikir yang lebih positif, ya. Apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik, cukup positif, dan menjernihkan sebuah pemikiran kamu. Jadi dengan kartu seperti ini juga membayangkan bahwa pemikiran kamu adalah seperti dunia, bagaikan cerminan dari bentuk pemikiran, jiwa kamu, perasaan, dan bentuk keyakinan kamu, ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan, kamu bersumbangsi ataupun kembangkanlah bakat kemampuan kamu, talenta kamu yang selama ini kamu tersembunyi. Lakukan yang terbaik jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang cukup bagus. Kamu bangun dan bangkitlah dalam sebuah keterpurukan, ya, yang selalu membuat kamu itu hidup monoton dan susah memiliki sebuah pemikiran yang baik, ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa sebenarnya siklus kehidupan kamu itu bagus, ya. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu memberikan sebuah sisi positifnya. Hanya saja dalam diri kamu itu bagaimana kamu menentukan hidup kamu lebih bagus ke depannya. Apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu dapatkan, bisa memberikan sebuah ekspresi gambaran dalam
keinginan harapan kamu. Nah, lalu dengan cara berpikir kamu ada the Aquamarine Star, the Priestess ya. Di sini kalau saya lihat kamu harus bisa lebih banyak berani mengekspresikan hati jiwa pemikiran kamu ya. Jadi kamu dengarkanlah intuisi kata batin kamu, jiwa kamu seperti apa. Dengan bentuk kepercayaan, perhatian, dan lebih terarah dalam sebuah sisi positif. Jadi apapun yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah kelancaran dalam sebuah kesuksesan apa yang akan kamu capai nantinya. Sedangkan dengan kartu ini ada embody ya. Nah, pembentukan dalam sebuah divine feminine. Perwujudan kamu harus bisa lebih mendekatkan dirimu pada Tuhan. Mintalah sebuah petunjuk dan berikanlah sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu dapatkan. Jadi semua segala sesuatunya bisa kamu rencanakan dengan baik, rencanakan dengan hasil yang lebih sportif, asalkan kamu jujur dan bisa bertindak dengan semestinya, bertindak dengan sesuai dengan jalannya ya. Jadi kamu menjangan segala sesuatunya itu jangan dilakukan dengan secara sebuah keterpaksaan. Nah, itulah berdasarkan dengan cara berpikir kamu dalam pengambilan keputusan, cara berpikir kamu dalam mengekspresikan sesuatu. Jadi apa yang kamu sikapi harus bisa benar-benar dengan sesuai petunjuk dan jalan arah yang terbaik dalam kamu menyikapi segala sesuatunya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi positif, kejernihan dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi sesuatunya dengan baik ya. Lalu dengan bentuk perhatian kamu dalam pengambilan keputusan, ini kalau saya lihat kamu harus bisa berdasarkan dengan pemikiran kamu, jiwa kamu yang cukup baik dalam berprestasi. Pekerjaan kamu, apa yang akan kamu lakukan, kamu harus bisa melakukan dengan step by step. Lakukan dengan secara tahap bertahap ya. Jangan menginginkan sesuatu tapi kamu memaksakan segala sesuatu dengan tidak pantas ataupun memaksakan dengan tidak sesuai dengan situasi kondisi yang memungkinkan ataupun situasi kondisi yang cukup menekankan batin kamu ya. Nah, terus juga di sini ada bentuk perhatian, bentuk sebuah rasa semangat yang cukup tinggi dalam memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Jadi kamu menyukai pekerjaan kamu, menyukai rencana tujuan kamu bisa memberikan sebuah tindakan yang cukup baik. Tapi di satu sisi lakukanlah dengan penuh perhatian, lakukanlah dengan penuh punya harapan yang cukup baik, lebih positif dan lebih semangat ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, bentuk perhatian kamu itu kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan lancar, dengan baik dan penuh kejernihan pemikiran yang cukup baik ya. Jadi jangan kamu lakukan dengan semena-mena ataupun tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi ini adalah bentuk hasil ya dari segi aura kehidupan kamu, siklus kehidupan yang kamu jalankan, dan bentuk cara berpikir kamu. Dan bagaimana bentuk perhatian kamu dalam mengekspresikan, melakukan sebuah tindakan, pengambilan keputusan, dan apa yang akan kamu sikapi. Itu semua berdasarkan dengan sisi positifnya. Ada baiknya, ada buruknya jika kamu bisa menyikapi segala sesuatunya dengan petunjuk ataupun sesuai berjalan dengan perjalanan hidup kamu, sesuai dengan petunjuk religius spiritual yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang akan kamu hadapi, lakukanlah yang terbaik jika kamu bisa benar-benar mengekspresikan segala sesuatunya dilihat dengan cara nilai perspektif yang cukup tinggi ya. Kita akan melihat apakah kamu ada memiliki sebuah kesungguhan hati dalam pengambilan keputusan yang kamu ambil. Jadi di sini yang saya lihat dalam bentuk tindakan, dalam bentuk apa yang akan kamu sikapi, ini bisa menggambarkan dalam sebuah sisi yang cukup bagus ya, cukup positif dalam prestasi kamu, dalam kesungguhan hati, pengambilan keputusan kamu dalam mengungkapkan segala sesuatunya ya. Jadi apa yang kamu lakukan berdasarkan hati kamu ya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini hanya saja mungkin di sini berdasarkan dengan rezeki kamu,
mengenai tentang hoki kamu, makanya kesungguhan hati kamu ini mungkin ditunda dulu ataupun diberikan sebuah sisi zona kenyamanan ataupun sebuah ketenangan dalam menghadapi segala sesuatunya dengan cara tidak ceroboh ya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini sebenarnya bagus ya, ada mendapatkan sebuah kesungguhan hati, hanya saja itu semua berhubungan dengan uang dan ekspresi bagaimana dalam mencapai sisi baiknya ataupun buruknya gitu ya. Harapan kamu bisa dicapai targetkan, harapan kamu bisa memberikan sebuah sisi positif, hanya saja semua berdasarkan situasi kondisi yang kurang memungkinkan ya. Jadi teman-teman, itulah yang kamu hadapkan dengan secara kesungguhan hati. Hanya saja mungkin ini berdasarkan situasi kondisi yang kurang memungkinkan, ataupun berdasarkan dengan hoki rezeki kamu, atau saja mungkin tidak pada tepat waktunya sehingga semuanya itu kurang berjalan dengan lancar. Jadi apa yang kamu ambil, apa yang akan kamu capai nantinya, bersabarlah dan tetaplah berpikir positif dalam mengharapkan ataupun berjalannya sebuah kemulusan, kesuksesan dan kelancaran hidup kamu ya. Oke, kita akan melihat pesan-pesan perhatian dalam pembentukan pengambilan keputusan yang akan kamu ambil secara kesungguhan hati kamu. Di sini ada 3 pesan. Ini mengatakan bahwa yang pertama, kamu harus bisa lebih ikhlas ya. Kamu jangan terlalu banyak membebani diri kamu. Kamu jangan juga terlalu banyak memaksakan kehendak kamu. Jika apa yang akan kamu lakukan bisa kamu lakukan, lakukan yang terbaik. Jika tidak, mungkin kamu bisa lebih banyak bersabar dalam mewujudkan keinginan kamu, ambisi kamu ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa saja kamu dapatkan sesuatu yang baik. Mungkin di sini ada banyak hambatan, rintangan dan tantangan, banyak halangan, tapi percayalah semuanya itu pasti akan diberikan kepada kamu jika waktunya sudah sesuai datang kepada kamu ya. Terus juga yang kedua, ini kalau yang saya lihat, kepadamu bakal akan diberikan sebuah karunia untuk mendapatkan sebuah sisi berkat yang baik ya. Sisi berkat yang cukup luar biasa jika hari H sudah cukup bisa diberikan kepada kamu, itulah nanti akan diberikan sebuah berkat yang cukup luar biasa tanpa kamu tahu ya. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang kamu jalankan, jalankanlah dengan apa sikap kamu, dengan kesungguhan hati kamu. Berkat rezeki kamu semuanya nanti bakal akan diberikan kepada kamu yang cukup luar biasa tanpa kamu ketahui. Terus juga pesan yang ketiga mengatakan bahwa sembuhkanlah hati jiwa kamu, jangan terlalu terpaksa memaksakan kehendak kamu, keinginan dan kemauan kamu, tetapi katakanlah pada kamu diri sendiri bahwa semuanya itu akan diberikan kepada kamu dalam waktu yang cukup dekat dalam sebuah keinginan ya. Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya itu semua akan diberikan kepada kamu jika waktunya pas dan waktunya sudah tiba, dan akan diberikan kepada kamu sesuai dengan jiwa kamu, sesuai dengan hoki keberuntungan yang bakal kamu terima oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini itulah yang akan disikapi dengan penuh kesabaran, dan jangan terlalu banyak memaksakan kehendak. Ikutilah hati naluri kamu, intuisi hati jiwa kamu, dan belajar lebih bijaksana, mendewasakan diri kamu, dan lakukanlah sesuai apa yang bisa kamu capai ke depannya ya. Oke teman-teman, kita akan menarik 3 kartu, 3 zodiak yang lebih berpengaruh dengan setiap pengambilan keputusan kamu yang akan kamu ambil itu bagaimana dengan kesungguhan hati kamu. Yang pertama adalah zodiak Taurus, yang kedua adalah zodiak Libra, yang ketiga adalah zodiak Leo ya. Itulah adalah 3 zodiak. Sekarang kita akan melihat pengaruh yang cukup besar lagi dengan 3 shio, yaitu shio ayam, yang kedua shio naga, yang ketiga adalah shio kelinci ya. Nah, itu adalah gambaran kehidupan kamu dengan pengambilan keputusan dengan secara kesungguhan hati akan kamu capai. Zodiak Taurus, zodiak Libra dan zodiak Leo, serta shio naga, shio tikus dan shio naga, shio kelinci dan shio ayam.
Nah, itulah yang terpaut dalam pengambilan keputusan dengan secara kesungguhan hati kamu ya. Jadi banyak belajar bijaksana, banyak belajar mendewasakan diri kamu, tetaplah positive thinking, dan tetap bisa improving health ya, sinkronisasikan situasi kondisi kamu. Jika itu memungkinkan, kamu kerjakan. Jika tidak sesuai, maka kamu bersabar dan menunggu saja. Maka semuanya itu hoki rezeki yang akan kamu pantas, yang akan kamu dapatkan, itu nanti akan diberikan kepada kamu yang cukup luar biasa jika sudah waktunya tiba ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pencerahan aura, pembersihan pembentukan cakra aura jiwa kamu, menarik hoki rezeki dari segi magic money, dan buatlah jimat keberuntungan. 081916358839. Jika ada sesuai yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke nomor WA saya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.